Ya, sekarang kita akan membahas tentang jarak antara garis dengan garis mungkin, atau garis dengan bidang gitu ya, atau mungkin juga nanti kita akan membahas jarak antara bidang dengan bidang. Oke, konsepnya masih mirip-mirip sama titik ke garis sama titik ke bidang mungkin ya, tapi agak jauh kalau titik dengan titik. Untuk titik dan titik kita akan pakai saja menggunakan konsepnya, tapi untuk itunya nanti titik ke garis. Nah, oke. Sini kayak misalkan saya punya sebuah, anggaplah balok gitu ya. Balok di sini. Saya punya balok gitu ya. Sini balok gitu. Nah, di sini kita namakan baloknya di sini A B C D E F G H. F G H gini. Saya kemudian misalnya nanti bertanya, ketika kita punya balok seperti ini mungkin mudah ya untuk kayak kita nyari jarak antara BC dengan FG misalnya, itu adalah panjangnya pasti sama dengan panjang BF dan itu rusuk balok gitu ya. Kemudian atau AB sama EF itu rusuk balok juga, yaitu rusuk AE ataupun BF gitu ya, masih rusuk balok lah, tinggal lihat posisinya gitu ya. Nah, kemudian mungkin kalau misalkan kita punya seperti ini, misalnya garisnya satu garis warna merah seperti ini, dan satu lagi adalah garis warna biru misalnya seperti ini, masih garisnya sejajar misalnya. Ini juga ada jaraknya dan ini masih rusuk balok juga gitu ya, masih bisa melihatnya mudah, yaitu panjang AB atau panjang HG atau GH. Nah, tapi begitu misalnya saya mau yang biru itu dengan yang hijau ini misalnya. Nah, ini kan mulai bersilangan, tapi bersilangan ini pun kita masih bisa cari gitu ya, karena kalau kita buat misalnya yang hijau itu versi ininya ya, yang sejajar di bidang satunya itu, atau di bidangnya memuat biru ya, atau kita sebutnya bidang BCGF gitu ya, memang aneh itu kan. Dan ini ternyata kayak jarak dua bidang gitu ya, jarak dua bidang aja, yaitu jarak antara bidang ADHE dan bidang BCGF, dan nanti yaitu panjangnya adalah panjang segmen EF, dimana ini nanti di sini kita punya yaitu panjang garis yang bersilangan gitu atau panjang garis sejajar, itu ternyata adalah panjang segmen yang tegak lurus dengan segmen garisnya, atau seperti ini ya. Misalkan kita punya L dan G gitu ya. Nah, ini adalah kesimpulan dari yang tadi ya. Misalkan kita punya L dan G, dua garis yang tidak berpotongan ataupun berhimpit, maka jarak antara L dan G itu adalah panjang segmen PQ gitu ya. Segmen PQ di sini maksudnya apa? Nah, segmen PQ itu misalnya kalau tadi misalnya saya tanya antara garis merah, jarak antara garis merah dengan garis kuning gitu ya. Misalnya berarti nanti kita punya di sininya P gitu ya. Misalnya merahnya itu kita sebut dulu ya, merahnya ini L gitu ya. Dan yang kuningnya ini G gitu. Nah, gitu ya. Berarti di sini kita punya yang di sininya Q gitu ya. Nah, di sini nanti maka PQ ini ya, ke panjang PQ seperti itu, di mana nanti PQ-nya adalah berdasarkan dari terapan gambaran ini. PQ di sini kalau kita tarik garisnya adalah PQ-nya ini nanti akan tegak lurus dengan garis L maupun garis G kayak gitu. Nah, sesuai dengan yang ada di sini, definisi seperti ini. Oke, dari definisi ini sekarang kita lihat pada contohnya mungkin ya, yang agak sedikit lebih rumit. Misalnya contoh saya punya bukan balok ya, misalnya saya punya kubus gitu. Kubus, maka saya punya kubus yang panjangnya misalnya R-nya sama dengan, misalnya anggap aja 1 lah biar gampang ya, A B C D E F A B C D E F G H E F G H.
Nah, di sini nanti yang mau saya tanyakan, misalkan saya punya garis merah nih yang di bawah, kemudian saya punya garis misalnya saya punya garis DF gitu ya, warna biru ini DF misalnya, DF begitu. Yang saya tanyakan adalah berapa nih panjang garis berapa sih jarak antara garis biru sama merah itu misalnya. Nah, di sini kan mungkin kita akan bertanya-tanya gimana nih caranya. Nah, ternyata ada caranya, kita nanti bisa memanfaatkan yang namanya cross product, yaitu nanti kita bisa vectorize dulu yang ini. Caranya misalnya di sini 000 gitu ya, kemudian nih 100, kemudian B-nya ini 010, kemudian E-nya ini 001, sehingga nanti C-nya ini adalah 110 dan F-nya di sini adalah 101. Nah, di sini nanti kita akan punya ya, yaitu secara vektor jadinya, dimana garisnya kita akan tinjau. Pertama adalah A, C ini akan sama dengan 110, kemudian kita punya DF ini akan sama dengan DF-nya itu adalah 1-1, 1. Nah, gimana cara kita carinya? Yaitu kita manfaatkan yang namanya AC cross DF. Untuk kita dapat apa? Nanti pada video cross product dijelaskan bahwa hasil cross product itu nanti menghasilkan vektor yang tegak lurus dengan dari yang awalnya gitu ya. Jadi kita nanti hasil dari AC cross dengan DF itu kita akan mendapatkan satu vektor yang tegak lurus dengan AC dan DF sekaligus. Sehingga apa nanti gunanya ketika, nah kita lihat dulu di sini ya. Lihat dulu nanti. Kegunaannya kita nanti kalau kita dapat tegak lurus kita bisa proyeksikan gitu. Nanti ini IJK gitu ya. TAC-nya 110 di sini, berarti di sini ini adalah 1-1, berarti ini sama dengan I-nya itu berarti 1I tambahkan dengan min 1J ya. Min 1J gitu. J-nya ya. Oh, tambah 1J, sorry, tambah 1J dan K-nya itu min 2K ya. Betul. Min 2K. Oke. Oke, J-nya. Oke, ini no. Oke, ini benar. Kita lihat di sini. Tandanya benar tadi ya, ini min 1. Oke, seperti ini. Nah, ketika kita sudah dapat yang seperti ini, nanti kegunaannya ketika kita mau mencari jaraknya, maka kita bisa ambil aja misalnya nanti 2 titik, misalnya kita ambil aja misalnya vektor AD misalnya, AD. Nah, ini kan AC-nya ke sana. Oke, nanti ini gak masalah ya. Nah, selanjutnya kita akan melakukan yang namanya proyeksi. Jadi kita akan misalnya kita akan AD gini, kita proyeksikan, kita ambil sekarang panjang dari proyeksi AD gitu ya. Itu sebentar, ini kita lihat AC-nya itu atau 1-1 ya. 1 berarti kanan, 1 ke bawah ke arah kita, kemudian min 2 ke bawah. Berarti nanti, tapi nggak masalah juga ya. Nanti kita mungkin lebih cocoknya enggak juga. Oke. Kita lihat nanti misalnya AD kita proyeksikan pada hasil ini. Misalnya yang ini kita sebutkan W gitu ya. Berarti pada W ini berarti ini akan sama dengan panjang proyeksinya, tapi ya hingga kita cukup misalnya
AD dot W dibagi dengan panjang W, dan ini akan sama dengan, dan nanti di sini mungkin kalau hasilnya ternyata negatif, apa yang harus kita lakukan ya kita mutlakkan saja. Maka ini AD dot W, AD itu 0, 1, 0 ya. Berarti nanti di sini hanya muncul yang min 1. Ini min 1 per panjang W-nya di sini adalah 1, 1, 2, berarti per akar 6. Berarti di sini per akar 6. Kita mutlakkan, berarti ini sama dengan akar 6 per 6. Gitu ya. Nah, gitu aja panjangnya. Kita udah dapat panjangnya. Nah, mungkin nanti yang akan agak menarik kembali adalah ketika kita punya jarak antara dua bidang. Gimana cara jarak antara dua bidang? Sama prinsip ya, seperti jarak garis dengan garis, kita harus cari segmen dari bidang itu, di mana misalnya kita cuman ganti aja di sini. Berarti L sama G-nya kita anggap kayak bidang gitu ya. Cuman L sama G-nya aja di sini kita ganti beberapa definisinya. Itu di sininya jadi bidang L gitu ya. Dan bidang G gitu. Di sini bidang, kemudian nanti apa? Sama sisanya di sini L dan G-nya dianggap bidang, tapi nggak perlu bukan berpotongan ya. Jelas kalau misalnya kita punya L dan G bidang sejajar gitu di sini. Nah, gimana cara nyarinya ya? Sama nyari segmen PQ di mana P-nya di L, kemudian Q-nya itu ada di G, tapi PQ tegak lurus L dan tegak lurus Q. Nah, gimana cara nyarinya? Berarti di sini seakan-akan kalau kita mau melakukan yang seperti ini adalah karena dia sejajar, sebenarnya sangat mudahnya begini. Yaitu kita carilah yang namanya vektor normal, kita menggunakan yang namanya, berarti sebenarnya nanti untuk jarak, misalkan kita punya G ya, atau kita sebut kita punya bidang W besar, dan misalnya toh ya punya S besar gitu ya. Anggaplah kita punya bidang gitu ya, subruang S gitu. Kemudian atau ya S dan W gitu ya, ini S dan W ini sama-sama bidang sejajar. Misalkan kita punya S, W di sini bidang sejajar. Nah, ternyata nanti jarak S dengan W berdasarkan definisi yang tadi ini bisa dipermudah, yaitu apa? Yaitu adalah panjang dari proyeksi PQ pada N. Apa itu N-nya? Yaitu N-nya nanti adalah N-nya di sini dengan N. N-nya ini adalah vektor normal dari S atau W ya, dari S atau W. Karena S sama W-nya sejajar, pasti vektor normalnya ya sama gitu, searah gitu. Nah, kemudian PQ-nya apa? Seperti tadi, P-nya adalah titik di S, dan Q ini titik di W gitu ya. Nah, sekarang kita coba untuk contohnya, misalnya kalau kita punya nah, untuk kalau kita punyanya balok atau kubus gitu ya, ABCD. Di sini mungkin kalau bidangnya masih yang jelas-jelas aja, oke, masih mudah ya. Kalau kita punya misalnya ADB, misalnya ABCD, misalnya ABD dengan FHG, misalnya masih mudah ya, karena jelas setnya pasti masih tinggi gitu ya. Nanti kalau atau saya gambarkan di sini masih mudah ya kalau untuk bidang yang biru ini. Nah, cuman ini satu di bawah ABD dan satu lagi FHG gitu. Nah, gitu. Dua segitiga itu, tapi yang satu di atap, satu di lantai. Pasti jaraknya adalah tinggi kubus atau balok ini gitu. Gantung sama soalnya nanti. Nah, kemudian yang mungkin agak menarik, mungkin kalau kita punya nih, misalnya kalau kita punya yang garisnya
gini misalnya kita punya, nah seperti ini, nah seperti itu. Kemudian misalnya kita punya juga satu lagi bidang sejajarnya, misalnya nah ini apakah dia sudah tidak punya kah bidang sejajarnya lagi. Nah misalnya misalnya bidang ini satu lagi nya. Jadi pertanyaan, apakah bidang ini dua-duanya bidang sejajar gitu. Ya, nanti kita bisa lihat dari mana nih bisa ngecek nih bidangnya sejajar atau enggak. Yang ngeceknya gampang dari norm vektornya aja dari kedua bidang itu. Nanti kita proyeksikan seperti itu. Kita lihat di sini kalau memang dia itu sejajar, nanti norm vektornya bagaimana cari norm vektornya? Nah, mencari norm vektornya mungkin di sini yang akan saya contohkan. Misalnya saya punya bidang ADB, misalnya ini kalau saya misalkan di sini kubus gitu ya. Dan ininya 000, di sini 010 dan di sini ininya 100, ininya 010 dan E-nya yang menjadi 001 gitu ya. Kemudian nanti gimana cara kita mencarinya? Ya tinggal melakukan yang namanya berarti di sini bukan A ya, tapi BD gitu misalnya. Atau BE gitu ya. Nanti nomnya akan sama dengan BE di-crosskan dengan BD, atau ya yang lain misalnya bisa juga DE di-crosskan dengan DB, nih hasilnya akan mirip-mirip aja. Atau misalnya EB di-crosskan dengan ED misalnya juga bisa. Ya kayak gitu aja. Dan ini nanti akan jadi norm-normnya. Akan jadi norm vektornya atau vektor normalnya. Akan jadi N dari bidang BDE. Dan apakah dia akan, kalau ditanya sama atau enggak, ada kemungkinan norm vektornya di sini nanti si N-nya itu kalaupun dia tidak sama, dia pasti masih segaris. Jadi masih kelipatan satu sama lain gitu. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang jarak garis dengan bidang. Nah, misalkan di sini kita punya balok ya, A B C D E F G H gitu. Nah, nanti apa sih yang disebut jarak garis dengan bidang itu seperti apa? Sebenarnya secara konsep ya kita akan balik lagi ke bagian ini, yaitu kita misalkan sekarang salah satunya bidang, salah satunya bidang, salah satunya aja garis. Misalnya kalau kita sebut L dan kalau kita sebut L-nya garis, kemudian G-nya itu bidang atau nah di sini berarti nanti kita akan punya tuh ya. Jadi kayak kalau kita punya S ini bidang dan L ini garis sejajar gitu ya. Maka nanti apa? Kita balik lagi ke bagian tadi, yaitu kita cuman ganti L dan G-nya kita sebut di sini, misalnya kita sebut sebagai, kalau tadi kita misalnya di sini W dan ini bidang sejajar gitu ya. Bidang yang garis dan bidang di sininya garis gitu ya. Nah, sisanya ke bawahnya sama gitu. Cuman ya balik lagi cuma bagian tidak berpotong atau berhimpitnya aja karena sini garis sama bidang gitu ya. Kalau garisnya ada pada bidang udah pastilah jaraknya 0 gitu. Nah, sekarang apa sih? Yaitu panjang segmen, lagi-lagi panjang segmen PQ. Di mana PQ-nya itu adalah di mana P-nya itu di L dan Q-nya itu di G, di mana G kitanya nanti W gitu ya. Dan PQ ini tegak lurus. Nah, atau di sini nanti kalau ditanya jarak, kalau kita cari jarak gitu ya, jarak antara S dengan L, maka apa? Yaitu adalah ini akan sama dengan panjang proyeksi
PQ pada N, di mana N-nya ini adalah vektor normal S dan kemudian untuk PQ-nya jelas P di L gitu ya, dan Q di S gitu ya, atau kita baliklah di sini supaya enak gitu ya, di L gitu. Nah seperti itu aja sebenarnya. Nah contohnya misalnya kalau kita sudah punya balok di situ ya, misalnya kalau saya punya garis ini ya AC, saya tanya jaraknya dengan EFGH, ya jelas itu cuma panjang balok aja. Nah kayak gitu. Sekarang mungkin yang jadi pertanyaan, kalau garisnya motong gitu ya. Nah di sini makanya disebutnya sejajar gitu ya. Makanya di sini apa yang sejajarnya? Di situ adalah sejajarnya S sama L-nya. Sejajar artinya apa? L-nya tidak pernah menembus S. Kenapa kalau nembus? Kalau nembus ya udah pasti nanti jaraknya 0. Karena ketika kita proyeksikan pasti nanti jatuhnya adalah ke yang 0 tadi harusnya gitu. Atau kayak nanti ini jarak S dengan itu kan panjang PQ-nya ya. PQ yang nanti kita mau proyeksikan gitu. Nah, nanti kalau kita salah-salah ngambilnya ya bisa itu gitu. Jadi tergantung balik lagi kita ngelihatnya seperti apa. Tapi kalau secara umum ini akan berlaku. Kalau sejajar ini akan berlaku kalau sejajar. Kalau nggak sejajar gimana? Saja jawabnya 0 gitu. Oke.